Tabik pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabik pun. Baik, selamat siang. Selamat siang, Pak. Peserta 09, silahkan perkenalkan diri Ananda. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azizah Nadira Manar Ahyari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Liwa, umur saya 16 tahun. Iya. Lanjut sebelum nanti pertanyaan pertama oleh Bunda Yance, lanjut ke visi misi Ananda. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya izin saya akan membacakan visi misi saya. Untuk visi saya, melalui Duta Literasi, menciptakan generasi muda yang sadar akan pentingnya literasi dan pendidikan dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk misinya, yang pertama, mengenalkan literasi kepada masyarakat di Lampung Barat. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan literasi di Lampung Barat. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia melalui gerakan literasi di Lampung Barat. Dan yang terakhir, meningkatkan budaya literasi di Lampung Barat. Terima kasih, Kak. Silakan duduk, Ananda. Dan kepada Bunda, silakan untuk bertanya. Pak Ismun, saya harus ini ya, koreksi. Di GLD Bunda itu cuma satu. Oh gitu ya? Bunda Yus Malasari. Oh gitu ya? Jangan Bunda saya. Kalau anak-anak ini banyak yang manggilnya saya Mama Yans. Oh, karena ini saya pakai untuk ikon saya mendongeng. Iya. Ya, karena saya takut ini punya Bunda. Saya minta ulangi, namanya siapa? Azizah Nadira Manar Azizah, Ahyari. ya. Coba kalau di dalam mengkomunikasikan itu jangan buru-buru ya. Ibu ini semua faktor umur, bingung saya dari tadi apa ya. Ya, maaf, Bu. Ya, artinya ini sebuah pembelajaran ya. Anda tidak dikejar dengan waktu oleh Kak Rizky, masih dikasih waktu kok ya. Jadi sampaikan dengan jelas supaya semua tim penilai mampu untuk mencerna informasi yang kamu sampaikan. Dan satu kritik, saya akan membacakan, kamu tidak sedang dalam keadaan membaca. Ya, ini sepele tetapi urgen. Saya akan memaparkan visi dan misi saya. Oke, belajar dari hal kecil untuk menuju ke hal yang lebih kompleks. Ya? Terima kasih, Bu. Oke, coba sebutkan lagi visinya. Oke, baik. Untuk visi saya maaf ulangi, Bu. Ya, silakan. Untuk visi Pelan saya, aja, jangan terlalu diburu ya, supaya kita mau mencerna. Oke, silakan. melalui Duta Literasi, meningkatkan pendidikan dan literasi di Lampung Barat dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk misinya, yang pertama, mengenalkan literasi kepada masyarakat di Lampung Barat. Yang kedua, meningkatkan literasi kepada masyarakat di Lampung Barat. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia melalui gerakan literasi. Dan yang terakhir, berpartisipasi pada kegiatan literasi di Lampung Barat. Cukup. Kamu gugup ya? Gugup nggak? Gugup ya? Iya. Kalau semua meningkatkan berarti visi semua ya Pak Ismun? Iya. Tadi di awal Ibu dengar kamu visi itu menciptakan. Lampung Barat yang literas. Itu kita mau ciptakan jangka panjang. Untuk menciptakan manusia yang seperti itu, yang Anda sampaikan adalah menciptakan Generasi muda yang berlandaskan iptek. Iya kan? Berlandaskan iptek. Oke. Bagus, visinya bagus. Karena memang sesuai dengan tuntutan zaman. Kita selalu berkembang mengikuti perubahan. Jadi ilmu pengetahuan selalu maju dan berkembang, dan manusianya harus mengikuti. Karena kalau dia tidak mengikuti, tertinggal atau ditinggalkan. Dan ditinggalkan, bukan atau ya, tertinggal dan ditinggalkan. Seberapa, coba kamu berikan ke depan ini masyarakat Lampung Barat harus dasarnya yang kuat di ilmu dan teknologi. Coba kamu kasih paparan tentang visi yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi yang sudah ada atau dikuasai atau sudah berkembang di masyarakat Lampung Barat. Ya, baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya menggunakan kata ilmu pengetahuan dan teknologi karena menurut saya di Lampung Barat ini masih kurang untuk
ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi, Bu. Tapi masyarakatnya tetap tidak mau memanfaatkan seperti membaca tanpa iptek, Bu. Jadi ketika masyarakatnya masih kurang di ipteknya, tapi mereka juga tidak mau dengan cara yang manual, jadi salah satu solusinya adalah meningkatkan ipteknya itu sendiri, Bu. Ya gitu. Karena kamu melihat gambaran secara umum ya. Iya. Ini ya, tetangga-tetangga saya ini nggak tahu loh, cuma Android aja nggak tahu. Itu kan bagian dari teknologi. Kaitannya dengan literasi lamban baca, tahu nggak kamu lamban baca itu? Iya, tahu, Bu. Apa? Untuk lamban baca sendiri adalah rumah yang diberi dalamnya dikasih buku-buku untuk masyarakat sekitar bisa membaca di sana. Rumah yang dalamnya dikasih buku-buku, Kak Doni. Itu hanya sebatas itu yang kamu tahu tentang lamban baca? Ya mungkin kalau untuk sekarang hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu? Mungkin hanya sebatas itu kalau sekarang. Kamu meragukan saya. Protes. Iya, kamu ketika flyernya pemilihan duta literasi disebarluaskan oleh Kak Rizky, ketika kamu, saya pengen loh jadi duta literasi, di saat itu kamu harus langsung aksi. Apa sih literasi di Lampung Barat? Apa sih yang sudah dikerjakan Lampung Barat? Apa kebijakan yang berkaitan semua dengan literasi di Lampung Barat? Saat itu juga harus kamu gali. Dari mana? Internet bisa, dari orang-orang terdekat. Ketika kamu datang dengan jawaban itu, kamu nggak meyakinkan saya jadinya. Bagaimana ibu mau, apa istilahnya, kamu mau ibu pegang, kamu kayaknya bisa deh jadi duta literasi. Kalau lamban baca saja yang ujung tombak literasi di Lampung Barat, kamu cuma tahu seperti itu, bahwa rumah yang ditaruh buku-buku. Ya. Oke, sudah cukup saya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih ya. Iya, Bu. Iya, hampir Pak Kandung juga saya tahu. sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, Iya, nggak nggak penting apa-apa. dananya ya. Iya. Ya. Oke. Ini terkait dengan misi. Misi itu hal yang akan kamu kerjakan ya. Oke, baik. Di sini ada tadi apa? Meningkatkan sumber daya manusia melalui gerakan literasi. Kalau melihat ini hebat banget memang ya. Berarti kamu yang ingin meningkatkan sumber daya manusianya. Bagaimana cara kamu meningkatkan sumber daya manusia dalam hal gerakan literasi? Dan siapa itu sumber daya itu? Baik, terima kasih, Bu. Menurut saya hubungan antara literasi dan sumber daya manusia itu sangat berdekatan, Bu. Jadi ketika seseorang sudah bisa mengetahui Pelan aja. Oh iya. Pelan-pelan ya. Iya. Ketika seseorang sudah mengetahui apa itu kegiatan literasi, misalnya membaca dan menulis, maka orang itu kan pasti akan mempelajari hal tersebut. Dan ketika seseorang sudah mahir dalam hal tersebut, dan ketika semuanya juga sudah mahir, jadi tidak hanya satu orang saja, Bu. Ketika misalnya di Lampung Barat ini sudah banyak orang yang mahir dengan membaca dan menulis, maka secara otomatis sumber daya manusia di Lampung Barat akan meningkat, gitu, Bu. Iya. Bisa nggak kamu sebutkan sasaran kamu siapa sumber daya itu? Baik. Apa dari semua kecamatan di Lampung Barat ini? Baik, terima kasih, Bu. Untuk sasaran yang pertama tentu saja remaja ya, Bu. Karena kan untuk beberapa tahun ke depan, Lampung Barat ini akan dipimpin oleh yang sekarang sedang ada di tahap remaja, gitu, Bu. Dan untuk tempatnya mungkin dimulai dari tempat saya tinggal dulu, yaitu di balik bukit. Dan ketika mungkin bisa menyebar ke tempat lain, akan menyebar ke tempat lain juga, Bu. Ya. Lalu bagaimana jika kamu kaitkan dengan literasi keluarga? Tadi kan masyarakat, kemudian keluarga bagaimana cara kamu meningkatkan sumber daya manusianya? Baik, terima kasih, Bu. Salah satu hal yang saya lakukan adalah yang pertama mengajarkan keluarga saya yang masih di bawah usia untuk membaca dan menulis, Bu. Karena kan yang butuh perhatian lebih tentang membaca dan menulis itu adalah mereka yang belum paham. Dan untuk saudara-saudara saya, orang tua saya, mungkin bisa saya ajak, ayo kita membaca, ayo kita menulis, ayo kita lebih paham lagi dengan hal membaca dan menulis, sehingga saya di keluarga juga bisa ikut meningkatkan sumber daya manusianya, gitu, Bu. Ya, coba sebutkan ya beberapa contoh buku bacaan apa sih yang pantas dibaca oleh satu keluarga kita gitu. Untuk yang pertama mungkin kalau di usia yang dewasa bisa membaca ensiklopedia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum dan sosial. Terus kalau untuk anak-anak mungkin bisa buku untuk mendukung
membaca dan menulis mereka, Bu, seperti buku belajar menghitung, membaca, menulis, begitu, Bu. Dan untuk para remaja mungkin bisa diberikan buku cerita atau novel yang lebih menarik minat mereka, tapi tetap dengan amanat dan pesan yang bisa tersampaikan, gitu, Bu. Ini sudah kamu lakukan di dalam keluarga sendiri? Kalau di dalam keluarga sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih Aziza. Terima kasih, Bu. Melalui literasi meningkatkan generasi muda berlandaskan iptek. Ini salah satu layanan perpustakaan, diantaranya literasi digital. Anda memiliki WiFi di rumah? Punya, Pak. Punya. Memiliki Android? Punya, Pak. Kemudian pertanyaannya, layanan literasi digital. Bagaimana Anda berpartisipasi terhadap gerakan literasi di Lampung Barat? Karena nanti Anda menjadi duta Lampung Barat melalui layanan teknologi informasi. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Untuk berpartisipasi pada kegiatan literasi, tentu saja saya akan berpartisipasi penuh. Dan untuk memasukkan ilmu pengetahuan dan teknologinya, Pak, kita bisa lebih mengaktifkan yang pertama akun literasi di Lampung Barat. Kedua, kita bisa lebih mengaktifkan web literasi di Lampung Barat yang mungkin sekarang sudah cukup aktif ya, Pak. Tapi mungkin bisa lebih diaktifkan lagi begitu, Pak. Mungkin itu salah satu bentuk partisipasi saya dalam meningkatkan literasi melalui iptek, Pak. Partisipasi penuh bentuknya seperti apa? Wujud kegiatannya seperti apa? Wujud actionnya seperti apa? Baik, terima kasih, Pak. Untuk partisipasi penuh, yang pertama saya akan menghadiri apabila literasi sedang ada kegiatan, yang mungkin tidak seluruhnya, tapi saya bisa sebisa saya menghadiri. Terus saya bisa menerapkan literasi ini tidak hanya sekedar dari luarnya saja, tetapi dari dalam juga saya mengajak teman-teman saya membaca, mengajak keluarga saya membaca, begitu, Pak. Kalau yang diajak tidak mau, langkah Anda seperti apa? Terima kasih, Pak. Sebelumnya, apabila yang saya ajak tidak mau, kan kita tidak bisa memaksakan, Pak. Tetapi kita kan bisa memberi contoh-contoh yang baik. Misalnya, kita memberi saran dengan membaca, kamu bisa loh lebih baik lagi ke depannya. Dengan menulis, kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Sehingga pelan-pelan orang itu akan tergerak, Pak. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Zah, Iya. Ananda Aziza. Jadi dari visi dan misi yang disampaikan ini menarik sekali. Mulai dari ingin menciptakan generasi muda yang gemar berliterasi, kemudian menjadikan ilmu pengetahuan dan seterusnya, juga dalam cara mencapai visi tersebut melalui misinya sangat bagus sekali. Ananda, hari ini dari berbagai pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para dewan juri, sepengetahuan Ananda, apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang keinginan Ananda, salah satunya dalam visi misi tersebut melalui literasi? Baik, terima kasih, Pak. Untuk hal pertama yang sangat terlihat, tentu saja pemerintah daerah telah membentuk tim literasi yang sekarang ada di sini ya, Pak. Terus tim literasi ini sudah mulai memiliki banyak program kerja, banyak kegiatan. Contohnya tadi membangun lamban baca, bersosialisasi ke beberapa sekolah. Terus selanjutnya ada menggiatkan gerakan literasi sekolah juga, begitu, Pak. Jadi menurut saya yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah hal-hal seperti itu, Pak. Ya, saya cukup. Ya. Saya ingin melihat di sana. Silakan dilanjut. Terima kasih. Kayaknya sudah langsung mengena. Iya, dia langsung yang materi saya masuk. Baik, Ananda, bisa nggak sih saya minta tolong nih, perkenalkan diri Ananda dengan aktivitas sehari-hari, baik itu mulai dari aktivitas bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Terima kasih, Pak. Perkenalkan ulang, Pak. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azizah Nadira Manar Ahyari, umur saya 16 tahun, saya berasal dari SMA Negeri 1 Liwa dan sekarang sedang kelas 11. Untuk aktivitas saya sehari-hari, yang pertama saya bangun tidur pukul 5, terus saya melaksanakan ibadah, selanjutnya saya berangkat sekolah, di sekolah saya belajar, mengikuti pelajaran, terkadang kalau misalnya ada kumpul ekstra atau kumpul organisasi, saya sering di sekolah juga. Iya, ekstra dan organisasi yang di luar itu apa aja?
Kalau untuk organisasi di sekolah, saya ikut OSIS, Paskibra, dan Pramuka, Pak. Untuk organisasi di luar, saya ikut Dewan Kerja Cabang, Pak. Ya, baik. Lanjut, Pak. Terima kasih. Di sekolah, saya juga bermain dengan teman-teman. Selanjutnya, setelah selesai sekolah, saya pulang sekolah. Apabila ada kegiatan ekstra lanjutan, biasanya saya akan tetap tinggal di sekolah sampai dengan pukul 5 sore. Apabila tidak, saya akan pulang ke rumah. Selanjutnya, di malam hari, setelah maghrib, saya akan bersantai, Pak, mungkin menghibur diri, misalnya main HP, menonton film, atau menonton TV. Selanjutnya saya akan belajar, tapi belajar mungkin hanya sekitar 20 menit sampai 30 menit. Setelah itu saya akan mengerjakan pekerjaan rumah dan mengerjakan tugas organisasi apabila ada tugas gitu, Pak. Selanjutnya saya tidur dan selesai, Pak. Aktivitas membacanya di mana biasanya? Baik, terima kasih, Pak. Aktivitas membaca itu biasanya saya masukkan di aktivitas saya bersantai, Pak. Karena saya ketika membaca, saya membutuhkan suatu lingkungan yang nyaman gitu, Pak. Jadi saya tidak bisa mungkin, tapi lebih nyaman lagi membaca apabila saya di tempat yang santai begitu. Jadi kalau misalnya suasana santai, membaca itu akan lebih... Iya, dan mungkin ketika belajar juga bisa membaca, Pak. Jadi di antara situ ya? Iya, Pak. Jadi tadi lebih kecenderungan penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebetulnya penguasaan terhadap ilmu dan teknologi itu tetap harus ada etikanya. Oke, kalau menurut Ananda, etika penggunaan iptek di literasi itu seperti apa? Baik, terima kasih, Pak. Untuk etika penggunaan iptek di literasi, yang pertama menurut saya kita bisa memanfaatkan web-web atau laman-laman yang legal, Pak. Dalam artian yang bermanfaat, yang tidak mengandung unsur sara, tidak menyebar hoaks, begitu, Pak. Selain itu, melalui literasi digital ini kan tidak hanya membaca melalui internet, Pak. Bisa jadi kita mempelajari internet itu sendiri. Dan menurut saya dengan mempelajari internet itu juga kita secukupnya saja, Pak. Tidak perlu terlalu jauh sampai dengan hal-hal yang dilarang, gitu, Pak. Maksudnya tadi tidak secukupnya saja itu maksudnya seperti apa? Mungkin kalau misalnya saya di usia saya yang remaja, saya cukup membuka situs-situs atau web-web yang memang diperuntukkan untuk saya sebagai seorang remaja, begitu, Pak. Saya tidak membuka aplikasi-aplikasi yang dilarang, tidak menggunakan cheat yang sekarang biasanya anak-anak muda sering pakai, begitu, Pak, untuk membuka situs-situs yang dilarang, terus tidak menyebar hoaks, begitu, Pak. Itu tadi artinya anak-anak muda itu sering membuka. Iya, itu saya sering dengar di teman-teman saya ada yang begitu, Pak. Oh, begitu. Jadi tugas Ananda nanti ke depannya bagaimana nanti bisa memberikan informasi yang terbaik untuk memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan keharusannya, ya. Untuk terkait masalah teknologi memang ada sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, dengan kita sudah menjadi sosok literat, ya, itu otomatis kita akan lebih banyak mengambil sisi positifnya. Oke, tadi kalau tadi memang ada teman-teman yang suka hal-hal yang negatif, ini menjadi tanggung jawab Ananda, ya. Siap? Siap. Siap ya. Siap. Oke, baik, itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.